3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok T akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek akhir elektronika analog, yaitu Operational Amplifier Non-Inverting. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Diah Ediati Arifiani dengan NIM akhir 026. Saya Angelin Shane Kurniawan dengan NIM akhir 013. Dan saya Sabrin Amin Tamana dengan NIM akhir 017. Baik, yang pertama, what is operational amplifiers? Atau apa sih operational amplifiers itu? Jadi, operational amplifier itu merupakan penguat beda yang memiliki penguat tegangan yang sangat tinggi dengan nilai impedansi masukan tinggi dan impedansi keluaran yang rendah. Nah, op-amp ini berfungsi untuk memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun arus bola-balik atau AC. Nah, penguat operasional ini terdiri dari transistor, resistor, dan kapasitor yang dirangkai dan dikemas dalam rangkaian terpadu. Nah, untuk penggunaan op-amp ini itu sangat luas. Contohnya itu sebagai osilator, filter, dan rangkaian instrumentasi. Kemudian, what are types of operational amplifiers? Apa saja sih jenis dari operational amplifiers ini? Jadi, dalam penggunaan op-amp ini tuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguat linear dan penguat tidak linear. Nah, untuk penguat linear ini tuh merupakan penguat yang tetap mempertahankan bentuk sinyal masukannya, yang termasuk penguat ini tuh ada penguat non-inverting, penguat inverting, penjumlah diferensial, dan penguat instrumentasi. Sedangkan penguat tidak linear itu merupakan penguat yang bentuk sinyal keluarannya itu tidak sama dengan bentuk sinyal masukannya. Contohnya itu ada komparator, integrator, dan diferensiator. Kemudian, what is non-inverting op-amp? Atau apa sih op-amp non-inverting itu? Jadi, non-inverting op-amp itu merupakan salah satu rangkaian operational amplifier basic, di mana menggunakan feedback negatif untuk menstabilkan penguatan tegangan secara keseluruhan. Dengan demikian, feedback negatif ini tuh akan menaikkan impedansi input dan menurunkan impedansi keluarannya. Next. Kemudian untuk operational amplifier non-inverting ini tuh merupakan kebalikan dari op-amp inverting, di mana inputnya itu dimasukkan pada input non-inverting, sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas inputnya. Namun memiliki penguatan yang tergantung dari besarnya R feedback atau R2 dan R input atau R1. Atau dengan kata lain, jika inputnya itu merupakan tegangan positif, maka outputnya akan berupa tegangan positif pula. Begitupun dengan tegangan input negatif. Nah, selanjutnya ini adalah rumus operational amplifier non-inverting, itu sebagai berikut. Jadi, V out sama dengan V in dalam kurung R1 ditambah R2 per R1. Atau dapat disederhanakan menjadi V out sama dengan V in dalam kurung 1 ditambah R2 per R1. Sehingga untuk penguat tegangan operational amplifier ini, non-inverting ini adalah AV sama dengan V out per V in, atau AV sama dengan 1 ditambah R2 per R1. Nah, dengan demikian, penguat non-inverting ini memiliki penguatan minimum bernilai 1. Karena tegangan sinyal masukan pada penguat operasional, maka impedansi input bernilai tak terhingga dan impedansi outputnya itu bernilai 0 ohm. Selanjutnya, berikut adalah gambar rangkaian dari operasional amplifier non-inverting. Dari video berikut merupakan proses merangkai dari rangkaian operasional amplifier non-inverting. Operasional amplifier dicatu dengan tegangan sebesar plus 15 volt dan minus 15 volt. Kemudian disusun rangkaian dengan harga R1 sebesar 10 kilo ohm dan R2 sebesar 100 kilo ohm. Digunakan pula function generator sebagai sinyal masukan. Sinyal masukan berupa gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudo sebesar 500 mVp.
Kemudian digunakan pula osiloskop untuk mengamati sinyal masukan atau V-in dan sinyal keluaran atau V-out. Next. Selanjutnya adalah analisis data. Berikut adalah gambar sinyal yang dihasilkan oleh osiloskop dengan keterangan merah merupakan sinyal masukan atau V-in dan biru merupakan sinyal keluaran atau V-out. Dari gambar berikut dapat dilihat yang pertama, sinyal V-out lebih besar daripada sinyal V-in, sehingga dalam rangkaian non-inverting ini mengalami penguatan, yaitu dengan V-in sebesar 1,988 volt atau sekitar 2 volt dan sinyal keluaran sebesar 21,869 volt atau sekitar 22 volt. Yang kedua, dapat dilihat pula sinyal V-in sefasa dengan sinyal V-out. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya, besar penguat tegangan dapat dihitung di analisis data selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung mengenai penguatan tegangan yang dihasilkan dari rangkaian op-amp sebelumnya. Diketahui bahwa L1 bernilai 10 kilo ohm, L2 bernilai 100 kilo ohm, dan V-in bernilai 2 volt, dan V-out-nya juga bernilai 22 volt. Sedangkan kita di sini akan menghitung mengenai penguatan. Nah, diketahui rumus dari AV atau penguatan sendiri yaitu V-out per V-in atau 1 plus L2 per R1. Nah, kita akan menghitung dengan dua persamaan tersebut. Yang pertama, AV sama dengan 1 plus R2 per R1. Nah, karena diketahui R2-nya adalah 100 dan R1-nya adalah 10 kilo ohm, maka kita bisa memasukkan pada rumus jadi AV sama dengan 1 plus 100 per 10 dan didapatkan penguatan sebesar 11 kali. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu AV sama dengan V-out per V-in didapatkan V-out-nya bernilai 22 volt dan V-in-nya adalah 2 volt sehingga AV didapatkan bernilai 11 kali. Nilai AV yang sama ini menunjukkan bahwa op-amp berjalan secara ideal. Nah, sehingga konklusi atau kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini adalah yang pertama, op-amp non-inverting memiliki fungsi sebagai penguat sinyal masukan. Yang kedua, sinyal keluaran yang dihasilkan akan sefase dengan sinyal masukan. Dan yang terakhir, nilai penguatan pada rangkaian yang telah dirangkai oleh kelompok kami adalah sebesar 11 kali. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.